Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat RSU Kabupaten Tangerang. Pagi ini kita akan ngobrol pintar di RSU Kabupaten Tangerang dengan tema Hari Hipertensi Sedunia. Ukur tekanan darah akurat, kontrol tekanan darah Anda untuk hidup lebih lama. Bersama Dr. Aryani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Pagi dokter. Pagi dokter Sabana. Ya, pagi ini kita membicarakan tentang hipertensi. Hai sahabat ngopi RSUD Kabupaten Tangerang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu lagi ya, seperti dengan yang dokter Sabana katakan tadi, dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2024. Ya dokter, ya. Kita ada pertanyaan ini untuk hipertensi. Apa itu hipertensi dok? Dan berapa sih tekanan darah yang dikatakan hipertensi? Ya, terima kasih dokter Sabana. Ini mungkin juga banyak bertanya ya pasien-pasien kita atau sahabat-sahabat RSUD Kabupaten Tangerang juga, berapa sih tekanan darah tinggi itu ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 ya. Jadi dikatakan hipertensi kalau tekanan darah kita udah lebih nih dari 140/90 dokter Sabana ya. Memang ada beberapa kriteria dari berbagai organisasi di dunia. Yang dipakai adalah kriteria hipertensi jika seseorang tekanan darahnya lebih dari 140/90. Oh begitu ya dokter. Ya. Kalau di atas itu seperti hipertensi, kalau di bawah itu masih dikatakan normal ya. Normal atau misalnya dia sudah 139/85 misalnya, itu normal, tapi normal tinggi, harus hati-hati juga. Oh gitu. Kalau orang ini dok, kalau orang bertanya, saya datang ke klinik dokter gitu, apakah saya langsung langsung dikatakan hipertensi saat itu? Seperti tensinya sudah 140/90. Ya. Baik, jadi begini ya sahabat RSUD Kabupaten Tangerang, ada beberapa syarat-syarat nih kalau kita mau diukur tensinya ya dokter Sabana ya. Kan kadang-kadang kita baru habis cepet-cepet nih datang lari misalnya, dipanggil sama susternya, terus langsung diukur tensinya. Nah itu kadang-kadang jadi tinggi tensinya ya. Jadi sebenarnya yang ada syarat-syarat juga nih untuk pengukuran tekanan darah yang baik dan benar ya dokter Sabana. Jadi salah satunya adalah pasien harus dalam keadaan tenang ya. Kalau bisa juga ruangannya tenang. Dan harus istirahat dulu nih, paling tidak 5 menit sebelum diperiksa tekanan darahnya. Oh gitu ya dok. Ya, yang paling bagus adalah kalau pasien berobat di klinik atau di rumah sakit ya, seperti di poliklinik kita ini, di RSUD Kabupaten Tangerang. Jadi pasiennya duduk dulu dalam kondisi tegak, ya, kemudian baru diukur tekanan darahnya. Dan kalau bisa, kalau misalnya mau berobat untuk mengukur tekanan darah, jangan memakai baju yang terlalu ketat atau tebal, dokter Sabana ya. Jadi kalau bisa karena nanti mempengaruhi hasil dari pengukuran tekanan darah itu. Dan yang paling penting juga yang mungkin sering diabaikan, jangan menahan kencing ya. Kalau ketahanan kencing tuh bisa tuh pada saat diperiksa jadi agak tinggi gitu dokter Sabana. Gitu ya, dok. Ya, terus juga diusahakan sehari sebelumnya tidak mengkonsumsi seperti kafein, seperti misalnya kopi, merokok. Nah itu juga hal-hal yang bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Ya, jadi kalau pada sekali pengukuran kita diukur tensinya, misalnya tinggi nih lebih dari 140/90, kita tidak buru-buru nih mengatakan bahwa tekanan darah ibu tinggi nih atau tekanan darah bapak tinggi, tapi kita harus pastikan dulu bahwa cara pengukurannya benar ya dokter Sabana dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan ya. Dan kalau memang tinggi kita harus ulang, paling nggak pasiennya disuruh istirahat dulu, kemudian kita ulang lagi dalam waktu yang paling tidak 1 jam kemudian gitu, kita ulang lagi. Oh gitu ya dokter. Jadi banyak syaratnya ya dokter. Banyak syaratnya. Ya, jadi itu yang disebut pengukuran tekanan darah yang benar dokter Sabana. Jadi sebelum mendiagnosis seseorang itu menderita tekanan darah tinggi, tentunya cara pengukuran tekanan darah juga harus benar ya, supaya ya itu tadi hasil yang didapatkan akurat. Oh iya dok, terima kasih. Terusnya dok, kalau orang itu hipertensi apa enggak, ada gejalanya enggak dok? Nah, ini kadang-kadang tuh orang-orang tidak bergejala ya dokter Sabana. Memang ada nih yang keluhannya pusing atau pegal-pegal, tapi hampir sebagian besar itu tidak bergejala. Artinya pasien tidak merasa apa-apa. Jadi ini juga hipertensi kenapa merupakan hal yang sangat penting, karena menurut data dari Riskesdas tahun 2018 ya, dari Kementerian Kesehatan, itu 1 dari 3 orang
di Indonesia itu menderita tekanan darah tinggi. Tensi. Ya, dan WHO sendiri, Dr. Sabana mengatakan juga dari 245 juta orang yang berusia di atas 30 tahun itu akan mengalami resiko untuk peningkatan tekanan darah. Jadi hati-hati nih kalau semakin bertambahnya usia juga kita harus hati-hati ya. Jadi hampir sebagian besar itu 90-95% itu tekanan darah disebabkan oleh hipertensi esensial kita sebutnya, atau penyebabnya ya tidak diketahui. Tidak diketahui ya dokter. Jadi semakin usia meningkat, semakin hipertensi ada gitu ya dokter? Iya. Tapi ada juga nggak dok yang usia-usia di bawah 30, seperti usia-usia remaja, ada nggak dok hipertensi? Nah ini justru pada usia-usia muda yang menderita hipertensi kita harus lebih waspada nih Dokter Sabana. Iya. Biasanya hipertensi pada usia muda, ya ini perlu juga sahabat RSUD Kabupaten Tangerang ketahui bahwa hipertensi yang terjadi di usia yang lebih muda ya, misalnya di bawah 30 tahun, itu kita harus hati-hati. Biasanya itu dia ada penyakit lain. Jadi ada penyakit lain yang menyebabkan dia menderita hipertensi. Jadi misalnya ada penyakit ginjal, Dokter Sabana, atau tumor glial adrenalnya, seperti itu. Jadi jangan lupa kalau menderita hipertensi juga diperiksakan semua ya Dokter Sabana. Jadi kalau kita menemukan pasien atau misalnya saudara kita ada hipertensi, kita juga selain mengontrol tekanan darahnya juga harus mencari faktor resiko lainnya. Ya, misalnya apakah ada kolesterol yang tinggi, ya Dokter Sabana, apakah ada gula darah yang tinggi, dan jangan lupa periksa juga fungsi ginjal Dokter Sabana, karena sangat berhubungan erat. Erat ya? Iya, jadi hipertensi itu adalah penyebab utama kerusakan di ginjal dan juga kelainan di jantung. Oh, dampaknya sangat banyak ya dok ya? Jadi hipertensi itu merupakan penyebab utama penyakit jantung dan ginjal. Penyebab utama ya dokter? Iya. Jadi komplikasinya juga banyak ya dokter? Iya, komplikasi terutama ke jantung dan ginjal, dan jangan lupa juga hipertensi itu disebut silent killer. Silent killer. Sabana ya. Jadi karena dia bisa komplikasinya itu ke seluruh organ tubuh kita, dari mulai otak ya terkena penyakit stroke, ke mata yang kita kenal dengan retinopati hipertensi. Jadi ada gangguan mata kan akibat hipertensi, kemudian sudah pasti ke jantung Dokter Sabana. Sudah pasti ya itu dokter ya. Kemudian ke ginjal. Ya, jadi bisa mengenai semua organ tubuh kita. Oleh sebab itu memang kenapa kita sekali lagi memperingati Hari Hipertensi Dunia ini, karena memang hipertensi itu adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Oh gitu ya dokter. Jadi hipertensi itu sangat bahaya ya dokter ya? Iya, jadi itulah pentingnya kita mengukur tekanan darah kita secara akurat, kemudian kontrol tekanan darah kita supaya kita dapat hidup lebih lama. Terusnya dok, kalau dia udah kena hipertensi ya dok? Dia udah periksa darah, dikatakan hipertensi, itu kan dikasih obat ya dok? Obatnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Minumnya itu dok seumur hidup, apa kalau udah turun, dihentikan gitu dok? Nah, ini juga penting nih Dokter Sabana ya. Kadang-kadang kan banyak ya pertanyaan mungkin dari saudara-saudara kita atau pasien-pasien kita yang pasti ya, wah saya tensinya udah turun nih, berarti saya nggak usah minum obat lagi. Nah, mungkin itu adalah pendapat yang kurang tepat Dokter Sabana. Ya. Karena kalau kita sudah menderita hipertensi, itu harus mengkonsumsi obatnya seumur hidup. Seumur hidup ya dok? Dengan pantauan dokter kali ya dok ya? Tentunya dengan pemantauan dokter. Jadi mungkin kalau memang tensinya sudah turun, obatnya dilanjutkan. Atau kalau tensinya cenderung rendah misalnya, mungkin dosisnya bisa kita kurangi. Tetapi kita harus terus meminum obatnya seumur hidup. Seumur hidup rutin ya dok ya? Jadi selalu kontrol gitu, jangan beli obat sendiri ya dokter ya? Iya, karena kan seperti itu tadi, hipertensi kan banyak komplikasinya ya. Jadi kita setiap kontrol juga selain mengukur tekanan darah, juga kita memperhatikan apakah sudah ada komplikasi ke organ lain. Ya kita harus mencegahnya, Dokter Sabana. Dan mungkin pendapat yang kurang tepat juga, wah kalau saya minum obat anti hipertensi, berarti nanti minum obatnya banyak nih akan merusak ginjal. Nah itu banyak kan dok, kan banyak masyarakat gitu ya dok ya? Iya. Jadi dihentikan sendiri berarti ya? Iya, jadi sebenarnya justru kalau tekanan darah kita tidak terkontrol, itu Dokter Sabana yang menyebabkan sakit ginjal. Ya, kelainan di ginjal, di jantung, di mata, di otak, ya, stroke dan lain sebagainya. Jadi mungkin ngopi RSUD Kabupaten Tangerang, sebaiknya memang kalau sudah menderita hipertensi, sama seperti penyakit-penyakit kronik lainnya, harus kontrol secara teratur. Oh gitu ya dok. Jadi kalau kita tidak mau kena penyakit hipertensi, pola hidup kita gimana dok? Susah makannya, apa olahraga, apa gitu? Nah ini juga paling penting nih sebelum kita mengkonsumsi obat-obatan, justru kita harus melihat dulu nih pola hidup kita ya. Memang kita harus pola hidup yang sehat ya Dokter Sabana ya. Jadi harus yang pasti mengurangi garam yang berlebihan. Karena sudah diketahui garam itu sangat berhubungan dengan hipertensi nih Dokter Sabana.
Ya, jadi pada penderita hipertensi atau mungkin yang kalau memang ada riwayat keluarga kita hipertensi, kita juga kan harus jaga-jaga ya, Dokter Sabana ya. Kalau bisa mengkonsumsi garam itu kurang dari 2 gram per hari ya. 2 gram. Natrium kurang dari 2 gram atau garam kurang lebih 5-6 gram per hari. Atau kalau ukuran dapurnya 1 sendok teh garam dapur. Sehari itu, Dok, iya, dalam sehari itu kalau kita masak ya. Kalau masak. Jadi tidak mengkonsumsi garam yang berlebihan. Dan untuk bapak-bapak juga ya, mengurangi minum alkohol dan merokok, Dokter Sabana. Oh iya, iya. Ya, pola hidup yang teratur, tidur teratur, banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Olahraga juga kali ya, Dok ya? Olahraga, yang penting olahraga teratur ya, Dokter Sabana, paling tidak 30 menit dalam sehari, dalam 1 minggu itu mungkin 5-7 hari dalam seminggunya. Oh gitu ya. Jadi jangan, kalau kita kan mungkin olahraga nih sekarang, terus nanti baru sebulan depan olahraga lagi ya. Jadi setiap hari rutin 30 atau 1 jam 30, ya. Ya, minimal jalan apa-apa gitu ya, Dok ya. Jalan pagi, senam. Untuk tips-tips hipertensi gimana itu, Dok? Ya, jadi sahabat ngopi RSUD Kabupaten Tangerang, seperti tema Hari Hipertensi Sedunia ini adalah ukur tekanan darah Anda secara akurat, kemudian kontrol tekanan darah untuk hidup yang lebih lama. Jadi memang untuk para penderita hipertensi, jadi harus kontrol teratur, Dokter Sabana ya, tidak menstop obat hipertensi dan tentunya obat-obat yang lain juga tanpa petunjuk dokter ya, Dokter Sabana, dan juga terus mengikuti menjalankan pola hidup yang sehat ya. Jadi misalnya ini juga tentunya untuk kita semua ya, bukan hanya untuk para penderita hipertensi ya, Dokter Sabana. Jadi mungkin mengurangi konsumsi garam yang berlebihan, juga stop alkohol dan merokok, Dokter Sabana ya, banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya, kemudian juga jangan lupa olahraga dan juga harus mengendalikan berat badan supaya tidak terjadi obesitas. Jadi faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi itu dapat kita kendalikan, Dokter Sabana, sehingga kita dapat hidup sehat dan tentunya dapat berkarya lebih banyak lagi. Baik sahabat ngopi RSU Kabupaten Tangerang, pagi ini kita telah berbincang-bincang dengan Dr. Aryani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Terima kasih dokter atas kesempatan yang dokter berikan untuk kita-kita semua, masyarakat Tangerang khususnya dan umumnya seluruh dunia. Ya, dan jangan lupa periksakan kesehatan Anda di RSUD Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk Anda. Salam sehat.